Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2611 sampai bab 2620. Erwin, kenapa seluruh prajurit tiba-tiba sibuk menggeledah setiap ruang dan rumah-rumah? Kata Jen saat ini bersama para master lainnya bersembunyi di balik tumpukan jerami. Pasti ini semua ulah Eren. Dasar bodoh. Kata Master Mateo mengumpat. Sampai keadaan aman dan kita mencari beberapa info di mana Eren berada sekarang. Tetap di sini dan diam, kata Master Erwin bijak. Dasar Eren. Mengupat Jen saat ini kemudian menutup matanya dengan tumpukan jerami. Brumbruk. Beberapa prajurit lari. Dan 2 prajurit berhenti di sekitar tumpukan jerami. Apakah kamu melihat tanda-tanda orang mencurigakan di sekitar sini? Tanya salah satu prajurit pada penduduk desa Lembah Pelangi. Tidak tuan, kata penduduk. Baik. Jika kalian melihat orang dengan gelagat aneh segera laporkan kepada para prajurit. Bruk, lari. Kemudian semua prajurit berlari ke sana kemari mencari para master. Apakah sekarang mereka sedang mencari kita, kata Jen. Kita tunggu sampai subuh tiba. Kemungkinan gerobak jerami ini akan pergi setelah subuh tiba. Di sisi Nona Kimberly. Ya, mereka lama sekali. Apa terjadi sesuatu pada mereka? Kata Nona Kimberly saat ini yang berada di tepi Danau Pelangi. Jika mereka tidak segera kembali, kemungkinan besar mereka telah tertangkap. Bruh, jatuh. Suara jatuh dari sosok orang yang terluka. Nona Kim. Kata Eren sambil dipapah oleh Aurora. Eren, dan kamu Aurora. Ada apa dan apa yang telah terjadi? Kata Nona Kimberly saat ini. Kemudian memabatu Aurora memapah Eren yang terluka. Tidurkan dia di sini, kata Nona Kimberly. Sambil mengambil di balik baju kimononya. Minumanlah ramuan ini, ucap Nona Kimberly sambil membantu Eren meminum ramuan obat. Gluk, menelan. Istirahatlah. Kamu akan pulih dalam beberapa jam, kata Nona Kimberly kemudian mengambil hand saplas yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Menempelkan. Kemudian Nona Kimberly menempelkan beberapa hand saplas ke luka di tangan dan wajah Eren. Menahan sakit kemudian Eren mencoba untuk memejamkan mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa kamu berada di sini, Aurora? Ceritakan semuanya padaku. Oh, jadi Eren sudah hajar habis-habisan. Haha, kata Nona Kimberly agak senang. Kenapa kamu berkata begitu, Nona muda? Tanya Aurora. Tidak. Kamu tidak perlu tahu. Tapi terima kasih telah membantu kami. Dan kenapa sekarang kamu tidak kembali? Tanya Nona Kimberly heran. Aku sudah tak mungkin bisa kembali. Karena telah mengkhianati kerajaan dan membantu Tuan Eren melarikan diri, kata Aurora dalam pemikiran sebenarnya adalah karena Eren telah melihat semua bagian tubuhnya saat itu dan Aurora tidak mau jika Eren tak bertanggung jawab atas semua kejadian malam itu meskipun pun itu tidak sengaja. Untuk sebagian wanita di zaman modern memamerkan tubuh sudah terlalu biasa dan hal itu wajar. Tetapi untuk sebagian perempuan hal itu sangat berkeringat. Karena itu Aurora tak mau melepaskan Eren begitu saja. Dan akan terus mengikutinya. Membual. Suara kuda berjalan membawa tumpukan jerami. Kita mau kemana? Bangun dari tidur kemudian Jen membuka sedikit tumpukan jerami dan melihat jalan dipenuhi banyak prajurit. Stop. Pemeriksaan. Tunjukkan STNK dan SIM Anda. Prajurit periksa tumpukan jerami itu, kata komandan prajurit. Scrabble. Tusukan beberapa kali terhunus di tumpukan jerami. Jelek. Tergores. Lengan kanan Erwin tergores oleh tepi pedang. Tidak ada apa-apa, kata salah prajurit. Silakan lanjutkan perjalanan. Setelah itu, gerobak jerami berjalan jauh. Sang komandan melihat setetes darah di bagian pedang prajurit. Hei, darah siapa itu? Kapan kamu mendapatkan noda darah itu? Terjadi. Mengerti situasi, sang memerintahkan langsung berkata, kejar gerobak jerami itu sekarang. Baik. Bruk. Suara lari. Sekitar 20 prajurit kerjaan. Berlari dan mengelilingi gerobak jerami. Berhenti. Suara gerobak jerami berhenti. Kemudian penduduk mematikan gerobaknya. Beberapa prajurit. Kemudian langsung membongkar tumpukan jerami dan mencari sesuatu. Bang. Setelah tumpukan jerami dikeluarkan, para prajurit tidak menemukan apapun. Komandan. Tak ada apapun di dalam tumpukan jerami, kata salah satu prajurit. Beberapa saat sebelum para prajurit sadar, para majikan telah berpindah tempat.
Mereka berpindah ke gerobak ayam yang lewat sejajar dengan berjalannya gerobak jerami. Kokok, buff. Hampir saja, kata Jen. Baiklah. Jika diancam itu kita akan turun dan segera ke Danau Lembah Pelangi, Erwin berkata, dan jika Eren dalam beberapa jam tidak datang kita akan pergi tanpanya. Dasar, Jen menggetarkan giginya. Dasar dari tuan bernama Brody Ruff. Cukup mengerikan. Sambil mencoba duduk. Padahal tubuh Eren telah memakan pil tubuh abadai, efek pil tidak mempengaruhi cederanya. Karena efek itu hanya mengubah umur bukan menjadikan tubuh hidup abadi. Nyawa bisa saja menjadi taruhan saat itu. Tuan Eren, apakah kamu sudah baikan sekarang? Tanya lirih seorang gadis sekarang mencoba membantu Eren untuk duduk. Makanlah sup ini tuan. Ini adalah sup penambah energi. Sambil menyodorkan sendok yang berisi sup. Nona Kimberly tercengang. Kemudian melihat Aurora menyuapkan sup. Nona Kimberly membekukan wajahnya. Aku akan keluar dari rumah kecil ini. Terlalu sempit, berkata sambil menggetarkan lehernya. Kemudian Nona Kimberly berjalan keluar. Terima kasih Nona Aurora. Tapi apa tidak lebih baik Anda kembali ke istana? Ucap Eren sambil mengunyah sup dari suapan sendok. Aku akan ikut kalian. Dan sudah tak ada tempat di suhu dingin untuk tinggal di sana. Sambil terus menyuapin sup ke mulut Eren. Apa yang kamu katakan? Tanya Eren. Kita akan melakukan perjalanan menuju portal. Dan pergi dari alam ini. Suapan terakhir. Aku telah berkhianat pada kerjaan. Dan aku akan terus mengikutimu dan tak ada tempat kembali. Setelah menyuapkan sendok terakhir kemudian Aurora menyandarkan wajahnya pada tubuh Eren dan menangis. Hei, apa yang kamu lakukan? Sambil mencoba melepaskan wajah Aurora di tubuh Eren berkata, apakah karena aku tak sengaja melihatmu tanpa busana? Aurora terus menangis dan tetap menyandarkan wajahnya pada tubuh Eren saat ini. Aku akan mengikutimu meskipun itu bukan duniaku, kata Aurora terus terisak menangis. Apa? Eren terkejut saat itu. Aku tidak sengaja. Jadi tolong mengertilah. Menggelengkan kepalanya dan tetap menangis. Kemudian tangan Aurora memeluk tubuh Eren. Kau. Dengan tanpa sadar Eren membalas pelukan. Di saat ini di balik dinding di rumah kecil dekat tepi Danau Lembah Pelangi. Nona Kimberly mengintip dari celah dinding yang terbuat dari bambu heh. Kemudian dia mendapati dirinya dan bertanya wajah dan berjalan di sisi danau. Jen, Erwin, Mateo. Mereka kembali, terus melihat para master datang. Ayo Nona Kim, kita segera bersangkat dan menunggu Eren. Jika dalam beberapa jam dia tak muncul kita akan meninggalkannya, kata Jen. Dia sudah ada di sini. Sejak lama, kata Nona Kimberly sambil mengarahkan telunjuknya ke arah rumah kecil. Apa? Jen terkejut dan kemudian berjalan ke arah rumah kecil dasar bot. Wajah Jen tiba-tiba memerah. Kemudian Eren dan Aurora terkejut dan melepaskan ciuman pertamanya. Beberapa tentara kerjaan kemudian datang ke Danau Lembah Pelangi. Menuju rumah kecil mereka mungkin telah pergi beberapa jam yang lalu. Kata Brody Ruff saat ini melihat dan menumpahkan ketel sup ke tanah. Tuan Brody, kami menemukan jejak kaki mereka, berkata salah satu prajurit, dan dari jejak kemungkinan mereka pergi ke arah hutan terlarang. Dengan wajah geram kemudian Brody Ruff berkata, kalian ikut semua, ikut aku masuk ke hutan terlarang. Tapi, hutan itu sangat berbahaya dan dari apa yang diceritakan oleh pangeran ledakan air di sana hidup monster yang kejam, berkata prajurit. Kalian melawanku, ucap Brody Ruff sambil memukul sebuah pohon dan seketika pohon itu roboh. Sedikit kuat asap dari tinju Brody Ruff. Baik, kami mengerti. Berlari. Kemungkinan mereka akan mengejar kita dan aku yakin Tuan Brody Ruff tak akan melepaskan kita begitu saja, kata Aurora saat itu yang ikut rombongan. Ya. Apalagi dia kemungkinan menaruh dendam padaku, kata Eren sambil menggandeng tangan Aurora. Berlari, hutan ini begitu lebat. Jangan sampai kalian terpisah dan kemungkinan hidup monster dari gua ilusi juga ada di sini, kata Erwin bijak. Baik, ucap semua sambil terus berlari. Bang bang bang, beberapa burung kecil berterbangan. Banyak suara di hutan. Jarak pintu portal dengan jarak mereka masih jauh dan masih ada juga beberapa hambatan yang harus mereka lewati dan belum ada yang tahu bahaya apa yang akan menghadang mereka. Jejak mereka menghilang. Tuan Brody, berkata salah satu prajurit, berjongkok dan merebut tanah. Kemungkinan mereka hanya berjalan lurus ke hutan tanpa tahu arah. Apakah kita akan mengejar mereka atau membiarkan mereka membusuk dan mati di hutan terlarang? Sambil melihat sekeliling hutan, Brody Ruff, kita akan terus mengejar mereka. Tak akan tenang pikiranku jika belum melihat mayat mereka. Sambil mengeluarkan tombaknya kemudian Brody Ruff memukul beberapa pohon di hutan. Bom bom bom. Sekitar 5-6 pohon tumbang karena daya ledak tombak yang memukulnya. Kemudian Brody Ruff dan 10 prajurit masuk ke hutan terlarang lebih dalam. Hei tunggu. Apa kalian membawa beberapa tali di tangan kalian?
Kata Nona Kimberly saat ini memiliki ide terlarang. Kita akan membuat jarak lebih jauh dari para prajurit dan orang yang kamu ceritakan, Eren. Setidaknya ini akan menghentikan mereka beberapa saat kita akan membuat jebakan tali. Dan tempat di hutan ini memungkinkan jebakan itu akan terjadi dan mungkin beberapa prajurit akan menjadi tanah setelah terkena jebakan ini. Bagaimana, kata Nona Kimberly, senyum sinis tergambar di wajahnya. Itu benar. Itu benar, kata Master Mateo. Setelah mereka sepakat, beberapa di antara mereka membuat jebakan dengan memanfaatkan pohon besar dan kecil. Kurasa itu cukup. Setidaknya itu akan menghambat mereka. Kata Erwin saat ini cepat. Kita harus mencari tempat yang aman untuk berlindung. Sebentar lagi malam. Teriakan Aurora mengalihkan pandangan kakiku. Apa yang terjadi? Berkata Eren. Kenapa kakimu, Aurora? Karena hutan masih belum banyak menyentuh tangan. Beberapa hewan berbisa dan serangga kecil yang memiliki bisa masih ada di hutan terlarang kakiku. Tersengat skenario. Tindakan. Memeriksa kaki. Setelah Aurora merasakan sakit di kaki kirinya akibat sengatan ekor kalajengking. Kaki kiri pada bagian betisnya terlihat memerah. Dan dengan cepat Eren menggendong Aurora dan mendudukkannya di sebatang pohon yang roboh. Tenangkan dirimu. Akan aku hisap luka ini sambil menyingkap rok klasik Aurora. Eren dengan cepat menyedot racun-racun dari betis Aurora. Bagaimana? Tanya Eren. Kakiku seakan membeku. Lebih baik kalian tinggalkan aku sendiri dan cepat menuju ke portal batu, berkata Aurora menahan rasa nyeri dan kaku di bagian kakinya. Gores. Menarik. Tanpa menjawab apapun yang Aurora katakan. Eren segera menarik tubuh dan menggendong tubuh Aurora di bahunya. Kamu akan tetap bersama kami. Apapun yang terjadi. Tuan, Eren, kata lirih Aurora, yang saat ini tubuhnya berada dalam gendongan tubuh Eren. Aku nanti hanya akan menjadi beban kalian. Lebih baik tinggalkan aku sendiri. DIIAAMM, berkata Eren dengan bentakan, kamu sudah cukup membantu kami dan memberikan pertolongan kepadaku. Dan kamu juga telah memutuskan untuk ikut bersama kami. Aku tak akan meninggalkan Dewi penolongku. Dewi, penolong, ujar Aurora saat ini wajahnya sedikit memerah. Kemudian wajahnya didekatkan di punggung Eren. Ayo, kita lanjutkan, kata Eren yang telah siap dengan kekuatan tenaga yang menggendong Aurora, dengan senyum kecil di wajahnya. Memulihkan wajah. Saat ini Jen terus berjalan dan menatap ke depan. Di situ ada sungai. Dan air terjun, lebih baik kita bermalam di sana dan kemungkinan besar mereka juga tak akan mengejar kita saat malam tiba, kata Erwin saat ini memberikan komando para prajurit hanyakan biasa. Tetapi yang saya takutkan adalah tuan muda yang sempat menghajar kau, Eren. Kalau bukan karenamu, membuat masalah, hal ini tidak akan terjadi. Dan kita bisa dengan bebas pergi ke portal batu, kata Jen mulai geram melihat keakraban Eren dan Aurora. Senyum sekarang iri hatinya. Maaf, berkata tanda penyesalan. Eren berkata, waktu itu aku hanya terjebak dalam situasi yang salah. Dan beberapa saat kemudian, aku mendapati para prajurit telah mengelilingiku dan Brody Ruff menghajarku. Dasar pemikirannya sangat tinggi, bahkan teknik tombaknya dan serangannya tak bisa kupatahkan. Hei Nona, Eren itu usianya lebih tua darimu. Dia berumur 35 tahun, jika bukan karena memakan pil tubuh abadi berumur 25 lebih muda dari Nona Kimberly tak akan menguntungkannya saat ini, kata Jen mencoba untuk mempengaruhi Aurora. Bukan. Aku bukan, berkata Aurora dengan wajah memerah kemudian diam tanpa berkata apapun. Masalah kecil yang menguntungkan. Cepat, kalian semua begitu lambat, kata Brody Ruff saat ini dalam gelap malam masih ingin terus mengejar para master, Aurora dan Nona Kimberly. Tapi, Tuan Brody, tubuh kami terbatas dan malam juga telah datang. Kami juga belum sempat beristirahat, apakah tidak sebaiknya kita bermalam dan beristirahat? Ucap salah satu prajurit. Diam. Tidak ada waktu untuk berdiam diri dan membuang kesempatan, berkata Brody Raffi memaksa dasar manusia lemah. Kita lanjutkan besok setelah fajar tiba. Baik Tuan Brody Ruff, kata para prajurit bersama dan kemudian mereka bermalam di hutan dan menyalakan api untuk menghalau hewan dan mencapai hutan. Brur, kepakan. Siapa? Kata Brody Ruff. Mendengar kepakan sayap ke arah mereka. Kepakan datang dari gelapnya hutan. Brur, kepakan. Kemudian seekor burung hutan. Hingga di atas pohon dan melihat semua prajurit dan Brody Ruff. Melihat dengan mata mereh menyala. Tubuh burung kecil berwarna hitam datang dan memperhatikan. Dan kemudian muncul asap putih dan berubah menjadi sosok yang transparan dan sosok perempuan. Tersenyum dan kemabli terbang menjadi burung hitam. Saat setelah mendengar beberapa kali kepakan sayap, melihat sekali Brody dengan membawa tombak di tangannya kemudian mendekati sebatang pohon duduk dan memejamkan mata. Sepertinya ada yang mengawasiku, lebih baik aku tidur dan siaga, dalam hati Brody Ruff, siapapun itu.
Akan aku singkirkan. Nona Kim, minumlah air ini sambil menyodorkan gelas dari batang bambu. Erwin menawarkan minuman minumlah, Nona. Dap, mengambil. Terima kasih. Master, ucap Nona Kimberly kemudian meneguk air yang diberikan. Gluk, minum. Ini ada beberapa bekal makanan yang aku ambil dari dapur istana. Makanlah dan tidur sambil membagikan bekal yang dibawa. Kemudian Erwin berkata, aku dan Master Mateo akan berjaga malam ini sampai setengah malam. Kemudian di pertengahan dini hari Eren dan Jen kalian gantikan kami. Apa? Aku dan Eren. Kata Masam Jen saat ini harus berjaga malam dengan Eren. Ah, dia membuatku muak. Dalam hati Jen sedikit teringat sekilas. Bagaimanapun, karena pil tubuh abadi yang mereka makan dan membuat umur mereka berkurang jauh. Membuat Jen merasa seperti masa muda hanya memilih beberapa orang yang beruntung. Hoam, baiklah bangunkan aku jika giliranku tiba. Kemudian Jen mengambil langkah dan berjalan di batu besar dan berbaring untuk tidur. Mungkin kita tak akan seberuntung tadi. Benarkan Erwin? Berkata Mateo sambil mencengkeram tongkatnya. Haha. Aku mendapatkan ganti tongkat bisbalku yang rusak dan hancur. Ya, kita lihat saja nanti. Apakah takdir akan membawa kita hidup atau mati di tempat ini? Kata Erwin saat ini sambil meminum botol wine kecil. Hei, Erwin. Bagaimana kamu mendapat wine itu? Melihat Erwin meminum wine dari botol yang terbuat dari besi. Oh, ini tadi aku sempat mengisi botol wineku saat di dapur istana. Jika mau minumlah, kata Erwin sambil menyerahkan botol wine kecilnya. Gluk, gluk, apakah Tuan Crawford ada dalam keadaan baik-baik saja? Berkata Mateo mengalihkan pembicaraan yang tiba-tiba sejak kita mengikutinya masuk ke dalam celah gua dan terjebak dalam gua ilusi. Apakah nasibnya akan sama seperti kita? Ya, kau benar. Sejak saat kita turun kita tak bisa menemukan jejaknya dan beberapa master lainnya. Bahkan master penjaga Nona Kimberly dan master besar Great Demon. Belum kita temui saat ini. Apakah mereka juga terjebak dalam gua ilusi atau mereka telah berhasil menemukan misteri di gua malam angker? Menghela napas. Di istana Raja Arteris. Sekarang dasar pemikiranmu telah banyak berkembang dan sekarang waktunya aku menunjukkan cara menggunakan bola emas ini Anda dan mengalirkan ki pada bola emas ini. Apakah bola itu semacam klone? Bertanya Geralt. Kemudian mengambil beberapa bola emas. Haha, perhatikan. Kemudian Raja Arteris melemparkan beberapa bola emas dan seketika itu berubah menjadi 3 prajurit emas, berjalan. Kemudian prajurit emas berjalan berhenti. Seketika prajurit emas berhenti, begitulah cara kerja. Sekarang coba lakukan, berkata Raja Arteris. Menyuruh Geralt untuk mencoba melepaskan beberapa bola emas. Huacim, bersin. Ketika Geralt hendak melepaskan bola emas di tangannya, seketika itu konsentrasinya tiba-tiba lepas. Bom, bom, bom. Muncul 3 prajurit emas. Namun apa yang dilihat bukan prajurit emas seperti milik Raja Arteris. Tubuh mereka sama, hanya mereka mempunyai tinggi yang berbeda-beda. Apa? Tersentak Chenge saat ini melihat bola emas yang dilemparkannya mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ah, apakah ada yang membicarakanku? Apakah aku bisa kembali ke masternya? Bertanya Geralt. Haha. Cobalah, kata Raja Arteris. Kembali. Kemudian 3 bola emas kembali ke tangan Geralt tumbuh. Kemudian Geralt melemparkan 3 bola emas. Bom, bom, bom. Ketiga bola emas dilempar ke tanah dan menjadi prajurit emas. Apa? Geralt tercengang. Master, apakah aku melakukan kesalahan? Ah, bola emas ini mengikuti pemberita ki sejatinya. Untuk kesalahan tak ada. Mungkin ada sebab lain, kata Raja Arteris. Lebih baik kau coba beberapa kali lagi. Baiklah, ucap Geralt. Jen, bangun, ucap Eren menamparkan tubuh Jen. Pertengahan malam adalah saatnya pergantian jaga. Dan sekarang Master Mateo dan Erwin mendapat jatah istirahat. Jen, membuka setengah mata kedalaman. Apa? Sudah tiba saatnya kita berjaga. Cepat bangun, berkata Eren mencoba membangunkan Jen. Kau dengar? Iya, aku bangun. Hoam, sambil mematahkan beberapa bagian tubuhnya Jen lalu berdiri. Kukira kamu sedang bersama dengan gadismu malam ini. Apa yang kau katakan? Kita tak ada hubungan yang sama sekali dan itu mustahil untukku, kata Eren mencoba pembicaraan. Apa yang kamu lakukan? Kata Jen. Apa maksudmu? Aku bahkan tidak melakukan apapun. Aku hanya berhenti bicara. Eren kemudian menjawab. Hanya apa? Jelaskan. Sambil memasang ekspresi dingin di wajahnya Jen berkata, katakan saja. Antara lelaki. Tidak. Aku tak mau menjelaskan kepadamu, berkata Eren saat ini mengalihkan pandangan pada sungai yang memantulkan cahaya bulan. Ah, terserah kau saja, memesan wajah dan melihat ke atas pohon besar. Hei. Eren lihat.
Sambil menunjuk ke atas puncak pohon, Jen mencoba membuat Eren melihat apa yang dilihatnya. Apa? Kata Eren. Coba. Kau lihat di atas pohon tua itu. Aku seperti melihat sosok bayangan hitam. Jen kemudian melihat bahwa tak ada apa lagi. Apa aku salah lihat? Mungkin halu, ucap Eren. Lalu melihat ke arah jatuhnya sinar bulan di sungai. Heh, siapa? Jen, di bawah sungai ada bayangan hitam. Apa? Mana? Jen kemudian mencari dan melihat bayangan yang ditunjukkan Eren. Ah, apa kamu melihat bayangan hitam? Iya, kata Eren. Kemudian keduanya mulai sadar dan berdiri. Siapa yang mengawasi kita? Ucapkan kedua secara bersamaan. Brur, kepakan. Suara burung mengepakkan sayap dan terbang jauh. Bruk, suara lari. Sekitar 20 prajurit kerjaan berlari dan mengelilingi gerobak jerami. Berhenti. Suara gerobak jerami berhenti. Kemudian penduduk mematikan gerobaknya. Beberapa prajurit kemudian langsung membongkar tumpukan jerami dan mencari sesuatu. Bang, setelah tumpukan jerami dikeluarkan, para prajurit tidak menemukan apapun. Komandan, tak ada apapun di dalam tumpukan jerami, kata salah satu prajurit. Beberapa saat sebelum para prajurit sadar, para majikan telah berpindah tempat. Mereka berpindah ke gerobak ayam yang lewat sejajar dengan berjalannya gerobak jerami. Kokok, buff. Hampir saja, kata Jen. Baiklah. Jika diancam itu kita akan turun dan segera ke Danau Lembah Pelangi, Erwin berkata, dan jika Eren dalam beberapa jam tidak datang kita akan pergi tanpanya. Dasar, Jen menggetarkan giginya. Dasar dari tuan bernama Brody Ruff. Cukup mengerikan. Sambil mencoba duduk. Padahal tubuh Eren telah memakan pil tubuh abadai, efek pil tidak mempengaruhi cederanya. Karena efek itu hanya mengubah umur, bukan menjadikan tubuh hidup abadi. Nyawa bisa saja menjadi taruhan saat itu. Tuan Eren, apakah kamu sudah baikan sekarang? Tanya lirih seorang gadis sekarang mencoba membantu Eren untuk duduk. Makanlah sup ini, Tuan. Ini adalah sup penambah energi. Sambil menyodorkan sendok yang berisi sup. Heh, Nona Kimberly tercengang. Kemudian melihat Aurora menyuapkan sup. Nona Kimberly membekukan wajahnya. Aku akan keluar dari rumah kecil ini. Terlalu sempit, berkata sambil menggetarkan lehernya. Kemudian Nona Kimberly berjalan keluar. Terima kasih Nona Aurora. Tapi apa tidak lebih baik Anda kembali ke istana? Ucap Eren sambil mengunyah sup dari suapan sendok. Aku akan ikut kalian. Dan sudah tak ada tempat di suhu dingin untuk tinggal di sana. Sambil terus menyuapin sup ke mulut Eren. Apa yang kamu katakan? Tanya Eren. Kita akan melakukan perjalanan menuju portal. Dan pergi dari alam ini. Suapan terakhir. Aku telah berkhianat pada kerjaan. Dan aku akan terus mengikutimu dan tak ada tempat kembali. Setelah menyuapkan sendok terakhir, kemudian Aurora menyandarkan wajahnya pada tubuh Eren dan menangis. Hei, apa yang kamu lakukan? Sambil mencoba melepaskan wajah Aurora di tubuh Eren berkata, apakah karena aku tak sengaja melihatmu tanpa busana? Aurora terus menangis dan tetap menyandarkan wajahnya pada tubuh Eren. Saat ini, aku akan mengikutimu meskipun itu bukan duniaku, kata Aurora terus terisak menangis. Apa? Eren terkejut saat itu. Aku tidak sengaja. Jadi tolong mengertilah. Menggelengkan kepalanya dan tetap menangis. Kemudian tangan Aurora memeluk tubuh Eren. Kau. Dengan tanpa sadar Eren membalas pelukan. Di saat ini di balik dinding di rumah kecil dekat tepi Danau Lembah Pelangi, Nona Kimberly mengintip dari celah dinding yang terbuat dari bambu. Kemudian dia mendapati dirinya dan bertanya wajah dan berjalan di sisi danau. Jen, Erwin, Mateo. Mereka kembali, terus melihat para master datang. Ayo Nona Kim, kita segera bersangkat dan menunggu Eren. Jika dalam beberapa jam dia tak muncul, kita akan meninggalkannya, kata Jen. Dia sudah ada di sini. Sejak lama, kata Nona Kimberly sambil mengarahkan telunjuknya ke arah rumah kecil. Apa? Jen terkejut dan kemudian berjalan ke arah rumah kecil. Dasar bot. Wajah Jen tiba-tiba memerah. Kemudian Eren dan Aurora terkejut dan melepaskan ciuman pertamanya. Beberapa tentara kerjaan kemudian datang ke Danau Lembah Pelangi. Menuju rumah kecil mereka mungkin telah pergi beberapa jam yang lalu. Kata Brody Ruff saat ini melihat dan menumpahkan ketel sup ke tanah. Tuan Brody, kami menemukan jejak kaki mereka, berkata salah satu prajurit, dan dari jejak kemungkinan mereka pergi ke arah hutan terlarang. Dengan wajah geram kemudian Brody Ruff berkata, kalian ikut aku masuk ke hutan terlarang. Tapi, hutan itu sangat berbahaya dan dari apa yang diceritakan oleh pangeran ledakan air di sana hidup monster yang kejam, berkata prajurit. Kalian melawanku, ucap Brody Ruff sambil memukul sebuah pohon dan seketika pohon itu roboh. Sedikit kuat asap dari tinju Brody Ruff. Baik, kami mengerti. Berlari. Kemungkinan
Mereka akan mengejar kita dan aku yakin Tuan Brody Ruff tak akan melepaskan kita begitu saja, kata Aurora saat itu yang ikut rombongan. Ya, apalagi dia kemungkinan menaruh dendam padaku, kata Eren sambil menggandeng tangan Aurora. Berlari, hutan ini begitu lebat. Jangan sampai kalian terpisah dan kemungkinan hidup monster dari gua ilusi juga ada di sini, kata Erwin bijak. Baik, ucap semua sambil terus berlari. Bang bang bang, beberapa burung kecil berterbangan. Banyak suara di hutan. Jarak pintu portal dengan jarak mereka masih jauh dan masih ada juga beberapa hambatan yang harus mereka lewati dan belum ada yang tahu bahaya apa yang akan menghadang mereka. Jejak mereka menghilang. Tuan Brody, berkata salah satu prajurit, berjongkok dan merebut tanah. Kemungkinan mereka hanya berjalan lurus ke hutan tanpa tahu arah. Apakah kita akan mengejar mereka atau membiarkan mereka membusuk dan mati di hutan terlarang? Sambil melihat sekeliling hutan, Brody Ruff, kita akan terus mengejar mereka. Tak akan tenang pikiranku jika belum melihat mayat mereka. Sambil mengeluarkan tombaknya kemudian Brody Ruff memukul beberapa pohon di hutan. Bom bom bom, sekitar 5-6 pohon tumbang karena daya ledak tombak yang memukulnya. Kemudian Brody Ruff dan 10 prajurit masuk ke hutan terlarang lebih dalam. Hei tunggu, apa kalian membawa beberapa tali di tangan kalian? Kata Nona Kimberly saat ini memiliki ide terlarang. Kita akan membuat jarak lebih jauh dari para prajurit dan orang yang kamu ceritakan, Eren. Setidaknya ini akan menghentikan mereka beberapa saat. Kita akan membuat jebakan tali. Dan tempat di hutan ini memungkinkan jebakan itu akan terjadi dan mungkin beberapa prajurit akan menjadi tanah setelah terkena jebakan ini. Bagaimana, kata Nona Kimberly, senyum sinis tergambar di wajahnya. Itu benar, kata Master Mateo. Setelah mereka sepakat, beberapa di antara mereka membuat jebakan dengan memanfaatkan pohon besar dan kecil. Kurasa itu cukup. Setidaknya itu akan menghambat mereka, kata Erwin saat ini. Cepat. Kita harus mencari tempat yang aman untuk berlindung. Sebentar lagi malam. Teriakan Aurora mengalihkan pandangan kakiku. Apa yang terjadi? Berkata Eren. Kenapa kakimu, Aurora? Karena hutan masih belum banyak menyentuh tangan. Beberapa hewan berbisa dan serangga kecil yang memiliki bisa masih ada di hutan terlarang, kakiku. Tersengat skenario. Tindakan. Memeriksa kaki. Setelah Aurora merasakan sakit di kaki kirinya akibat sengatan ekor kalajengking. Kaki kiri pada bagian betisnya terlihat memerah. Dan dengan cepat Eren menggendong Aurora dan mendudukkannya di sebatang pohon yang roboh. Tenangkan dirimu. Akan aku hisap luka ini sambil menyingkap rok klasik Aurora. Eren dengan cepat menyedot racun-racun dari betis Aurora. Bagaimana? Tanya Eren. Kakiku seakan membeku. Lebih baik kalian tinggalkan aku sendiri dan cepat menuju ke portal batu. Berkata Aurora menahan rasa nyeri dan kaku di bagian kakinya. Gores. Menarik. Tanpa menjawab apapun yang Aurora katakan, Eren segera menarik tubuh dan menggendong tubuh Aurora di bahunya. Kamu akan tetap bersama kami. Apapun yang terjadi. Tuan, Eren, kata lirih Aurora, yang saat ini tubuhnya berada dalam gendongan tubuh Eren. Aku nanti hanya akan menjadi beban kalian. Lebih baik tinggalkan aku sendiri. DIIAAMM, berkata Eren dengan bentakan. Kamu sudah cukup membantu kami. Dan memberikan pertolongan kepadaku. Dan kamu juga telah memutuskan untuk ikut bersama kami. Aku tak akan meninggalkan Dewi penolongku. Dewi, penolong, ujar Aurora saat ini wajahnya sedikit memerah. Kemudian wajahnya didekatkan di punggung Eren. Ayo, kita lanjutkan, kata Eren yang telah siap dengan kekuatan tenaga yang menggendong Aurora. Dengan senyum kecil di wajahnya. Memulihkan wajah. Saat ini Jen terus berjalan dan menatap ke depan. Di situ ada sungai. Dan air terjun. Lebih baik kita bermalam di sana dan kemungkinan besar mereka juga tak akan mengejar kita saat malam tiba, kata Erwin saat ini memberikan komando para prajurit. Hanyakan biasa. Tetapi yang saya takutkan adalah tuan muda yang sempat menghajar kau, Eren. Kalau bukan karenamu, membuat masalah, hal ini tidak akan terjadi. Dan kita bisa dengan bebas pergi ke portal batu, kata Jen mulai geram melihat keakraban Eren dan Aurora. Senyum sekarang iri hatinya. Maaf, berkata tanda penyesalan. Eren berkata, waktu itu aku hanya terjebak dalam situasi yang salah. Dan beberapa saat kemudian, aku mendapati para prajurit telah mengelilingiku dan Brody Ruff menghajarku. Dasar pemikirannya sangat tinggi, bahkan teknik tombaknya dan serangannya tak bisa kupatahkan. Hei Nona, Eren itu usianya lebih tua darimu. Dia berumur 35 tahun jika bukan karena memakan pil tubuh abadi berumur 25 lebih muda dari Nona Kimberly tak akan menguntungkannya saat ini, kata Jen mencoba untuk mempengaruhi Aurora. Bukan. Aku bukan, berkata Aurora dengan wajah memerah kemudian diam tanpa berkata apapun.
Masalah kecil yang menguntungkan. Cepat, kalian semua begitu lambat. Kata Brody Ruff saat ini dalam gelap malam masih ingin terus mengejar para master, Aurora dan Nona Kimberly. Tapi, Tuan Brody, tubuh kami terbatas dan malam juga telah datang. Kami juga belum sempat beristirahat, apakah tidak sebaiknya kita bermalam dan beristirahat? Ucap salah satu prajurit. Diam. Tidak ada waktu untuk berdiam diri dan membuang kesempatan, berkata Brody Raffi memaksa dasar manusia lemah. Kita lanjutkan besok setelah fajar tiba. Baik Tuan Brody Ruff, kata para prajurit bersama dan kemudian mereka bermalam di hutan dan menyalakan api untuk menghalau hewan dan mencapai hutan. Brur, kepakan. Siapa? Kata Brody Ruff. Mendengar kepakan sayap ke arah mereka. Kepakan datang dari gelapnya hutan. Brur, kepakan. Kemudian seekor burung hutan. Hingga di atas pohon dan melihat semua prajurit dan Brody Ruff. Melihat dengan mata merah menyala. Tubuh burung kecil berwarna hitam datang dan memperhatikan. Dan kemudian muncul asap putih dan berubah menjadi sosok yang transparan dan sosok perempuan. Tersenyum dan kemabli terbang menjadi burung hitam. Saat setelah mendengar beberapa kali kepakan sayap melihat sekali Brody dengan membawa tombak di tangannya kemudian mendekati sebatang pohon duduk dan memejamkan mata. Sepertinya ada yang mengawasiku, lebih baik aku tidur dan siaga. Dalam hati Brody Ruff, siapapun itu, akan aku singkirkan. Nona Kim, minumlah air ini sambil menyodorkan gelas dari batang bambu. Erwin menawarkan minuman, minumlah, Nona. Dap, mengambil. Terima kasih. Master, ucap Nona Kimberly kemudian meneguk air yang diberikan. Gluk, minum. Ini ada beberapa bekal makanan yang aku ambil dari dapur istana. Makanlah dan tidur sambil membagikan bekal yang dibawa. Kemudian Erwin berkata, aku dan Master Mateo akan berjaga malam ini sampai setengah malam. Kemudian di pertengahan dini hari Eren dan Jen kalian gantikan kami. Apa? Aku dan Eren. Kata Masam, Jen saat ini harus berjaga malam dengan Eren. Ah, dia membuatku muak. Dalam hati Jen sedikit teringat sekilas. Bagaimanapun, karena pil tubuh abadi yang mereka makan dan membuat umur mereka berkurang jauh. Membuat Jen merasa seperti masa muda hanya memilih beberapa orang yang beruntung. Baiklah, bangunkan aku jika giliranku tiba. Kemudian Jen mengambil langkah dan berjalan di batu besar dan berbaring untuk tidur. Mungkin kita tak akan seberuntung tadi. Benarkan Erwin? Berkata Mateo sambil mencengkeram tongkatnya. Haha. Aku mendapatkan ganti tongkat bisbalku yang rusak dan hancur. Ya, kita lihat saja nanti. Apakah takdir akan membawa kita hidup atau mati di tempat ini? Kata Erwin saat ini sambil meminum botol wine kecil. Hei, Erwin. Bagaimana kamu mendapat wine itu? Melihat Erwin meminum wine dari botol yang terbuat dari besi. Oh, ini tadi aku sempat mengisi botol wineku saat di dapur istana. Jika mau minumlah, kata Erwin sambil menyerahkan botol wine kecilnya. Gluk, gluk. Apakah Tuan Crawford ada dalam keadaan baik-baik saja? Berkata Mateo mengalihkan pembicaraan yang tiba-tiba sejak kita mengikutinya masuk ke dalam celah gua dan terjebak dalam gua ilusi. Apakah nasibnya akan sama seperti kita? Ya, kau benar. Sejak saat kita turun kita tak bisa menemukan jejaknya dan beberapa master lainnya. Bahkan master penjaga Nona Kimberly dan master besar Great Demon. Belum kita temui saat ini. Apakah mereka juga terjebak dalam gua ilusi atau mereka telah berhasil menemukan misteri di gua malam angker? Menghela napas. Di istana Raja Arteris. Sekarang dasar pemikiranmu telah banyak berkembang dan sekarang waktunya aku menunjukkan cara menggunakan bola emas ini Anda dan mengalirkan ki pada bola emas ini. Apakah bola itu semacam klone? Bertanya Geralt. Kemudian mengambil beberapa bola emas. Haha. Perhatikan. Kemudian Raja Arteris melemparkan beberapa bola emas dan seketika itu berubah menjadi 3 prajurit emas, berjalan. Kemudian prajurit emas berjalan berhenti. Seketika prajurit emas berhenti, begitulah cara kerja. Sekarang coba lakukan, berkata Raja Arteris. Menyuruh Geralt untuk mencoba melepaskan beberapa bola emas. Huacim, bersin. Ketika Geralt hendak melepaskan bola emas di tangannya seketika itu konsentrasinya tiba-tiba lepas. Bom, bom, bom. Muncul 3 prajurit emas. Namun apa yang dilihat bukan prajurit emas seperti milik Raja Arteris. Tubuh mereka sama, hanya mereka mempunyai tinggi yang berbeda-beda. Apa? Tersentak Chenge saat ini melihat bola emas yang dilemparkannya mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ah, apakah ada yang membicarakanku? Apakah aku bisa kembali ke masternya? Bertanya Geralt. Haha. Cobalah, kata Raja Arteris. Kembali. Kemudian 3 bola emas kembali ke tangan Geralt tumbuh. Kemudian Geralt melemparkan 3 bola emas. Bom, bom, bom. Ketiga bola emas dilempar ke tanah dan menjadi prajurit emas. Apa? Geralt tercengang, Master, apakah aku melakukan kesalahan? Ah,
Bola emas ini mengikuti pemberita ki sejatinya. Untuk kesalahan tak ada. Mungkin ada sebab lain, kata Raja Arteris lebih baik. Kau coba beberapa kali lagi. Baiklah, ucap Geralt. Jen, bangun, ucap Eren menamparkan tubuh Jen. Pertengahan malam adalah saatnya pergantian jaga. Dan sekarang Master Mateo dan Erwin mendapat jatah istirahat. Jen, membuka setengah mata kedalaman. Ada. Sudah tiba saatnya kita berjaga. Cepat bangun, berkata Eren mencoba membangunkan Jen. Kau dengar? Iya. Aku bangun. Hoam, sambil mematahkan beberapa bagian tubuhnya Jen lalu berdiri. Kukira kamu sedang bersama dengan gadismu malam ini. Apa yang kau katakan? Kita tak ada hubungan yang sama sekali dan itu mustahil untukku, kata Eren mencoba pembicaraan. Apa yang kamu lakukan? Kata Jen. Apa maksudmu? Aku bahkan tidak melakukan apapun. Aku hanya berhenti bicara, Eren kemudian menjawab. Hanya apa? Jelaskan, sambil memasang ekspresi dingin di wajahnya Jen berkata, katakan saja. Antara lelaki. Tidak. Aku tak mau menjelaskan kepadamu, berkata Eren saat ini mengalihkan pandangan pada sungai yang memantulkan cahaya bulan. Terserah kau saja, memesan wajah dan melihat ke atas pohon besar. Hei. Eren lihat. Sambil menunjuk ke atas puncak pohon, Jen mencoba membuat Eren melihat apa yang dilihatnya. Apa? Kata Eren. Coba. Kau lihat di atas pohon tua itu. Aku seperti melihat sosok bayangan hitam. Jen kemudian melihat bahwa tak ada apa lagi. Apa aku salah lihat? Mungkin halu, ucap Eren. Lalu melihat ke arah jatuhnya sinar bulan di sungai. Siapa? Jen, di bawah sungai ada bayangan hitam. Apa? Mana? Jen kemudian mencari dan melihat bayangan yang ditunjukkan Eren. Apa kamu melihat bayangan hitam? Iya, kata Eren. Kemudian keduanya mulai sadar dan berdiri. Siapa yang mengawasi kita? Ucapkan kedua secara bersamaan. Brur, kepakan. Suara burung mengepakkan sayap dan terbang jauh. Apa kamu melihatnya? Kata Eren pada Jen. Burung hitam. Apakah itu gagak? Tanya Jen. Sepertinya di hutan terlarang memang memiliki misteri tersendiri. Mungkin kita sedang diwaspadai oleh sesuatu yang kurang. Kita akan berbicara dengan yang lainnya besok, berkata Eren sekarang menyimpulkan. Kemudian mereka berdua menambahkan beberapa pohon mengomel ke dalam api yang mulai meredup. Apakah benar yang kalian lihat? Kenapa kalian tidak memberi tahu lebih awal? Kata Erwin, lalu kemana perginya burung hitam itu? Entahlah. Kemungkinan yang bisa saya tebak adalah arah tujuan kita, kata Eren menebak. Benarkah? Apakah ada yang akan menunggu kita di sana? Ucap Mateo. Sambil terus berjalan dan sesekali menamparkan pohon. Karena mendapat senjata baru. Semenjak hari itu Nona Kimberly tetap cupu dan tanpa berkata-kata lagi. Semua orang tidak mau berkata lebih dulu. Hanya sekedar berbicara atau menawarkan sesuatu. Dia hanya terus berjalan dan jika kakinya terluka dia hanya menahannya tanpa memberitahukannya. Tuan Eren, bisakah tolong turunkan aku? Berkata Aurora yang masih dalam gendongan Eren. Aku sudah agak baikan sekarang. Aurora melihat semenjak dari danau. Nona Kimberly merasa puas ketika Eren terluka dan diam ketika Eren menggendongnya. Lalu Aurora memberanikan diri untuk berkata, Nona Kim, Anda masih sangat cantik menggunakan kimono ini. Setelah sampai saya akan mencoba untuk membantu Anda memilih atau menemani Anda membeli kimono. Bagaimana? Nona Kimberly masih menjawab. Tanpa menjawab, kata Aurora. Dia hanya fokus pada jalan di sepanjang jalan. Tersentak lirih saat ini melihat ada goresan di tangannya. Sedikit mengeluarkan tenaga. Memandang sebentar dan kemudian mengusap lengannya tanpa berkata-kata apapun. Kemudian Aurora mundur dan kembali ke posisi dan berjalan dengan Eren. Ada yang salah dengan Nona Kim. Ucap Aurora berbisik pada Eren. Benarkah? Bagaimana Eren? Dia memang seperti itu sejak memakan pil. Tapi memang aneh. Sekarang lebih diam dari biasanya. Apa itu karena aku terlalu dekat denganmu? Berkata Aurora, tapi misalnya benar. Aku tetap ikutmu tanpa mengganggu hubungan kalian. Apa maksudmu? Berkata Eren kaget melihat Aurora salah paham. Kami tidak ada hubungan apapun. Dia marah ketika Master Mateo meminumkan pil tubuh abadi di bawahnya dan membuat umurnya bertambah. Itu alasan dia membenci kami berempat. Haha. Apanya yang lucu? Bagaimana Aurora? Tidak. Tak perlu kau berpikir, tambah Eren kemudian terus berjalan melewati jalan dengan banyak semak belukar. Dalam, tenggelam, tunggu. Semua tetap di tempat. Jalan di depan kalian. Menyingkir. Segera, menempellah di pohon. Kata Master Erwin yang memang berjalan paling depan. Ada apa Erwin? Teriak Jen. Jalan di depan kalian seperti hidup. Jadi tetap menempel di pohon, kata Erwin sekarang sebagian kakinya seperti terhisap oleh tanah.
Apa mungkin? Berkata Mateo mengingat dalam pikiran apa itu lumpur penghisap. Erwin tetap di situ dan jangan bergerak. Kemungkinan itu adalah lumpur hisap. Tak ada dasar dan semakin kamu bergerak maka hisapannya akan membuat tubuhmu ditertelan lebih dalam. Oke. Aku mengerti. Apa ada cara untuk keluar dari lumpur hisap ini, kata Erwin. Bisa. Namun saya tidak tahu apakah itu lumpur hisap biasa atau apa. Mateo menjelaskan. Aku akan mencoba ke sana. Tunggu. Jen. Tali. Lempar tali itu padaku, kata Mateo melihat bebas akar yang menggantung di dekat pohon Jen. Sepertinya akar ini sangat kuat, kata Jen mencoba mencabut akar kekuatan tenaga. Swos-swos. Putus. Kemudian sebuah belati mengarah ke akar dan memutuskannya. Nona Kim, kata Jen. Oke. Saya sudah mendapatkan akarnya. Lempar. Karena aku juga tak terlalu tahu mana tanah mana lumpur. Semua tertutup semak, kata Mateo. Bam. Lemparan. Erwin. Tunggu, aku coba ikatkan tali akar ini ke tongkat, kata Mateo sambil mengikat akar di tongkatnya dan memasukkan ke celah cabean pohon di perkebunan. Hup, jatuh. Kemudian Mateo mencoba berjalan ke depan dan mencari tangan Erwin. Ah, itu dia. Hup, tarik. Sekarang posisi Erwin telah tenggelam sampai bagian yang merefleksikan. Baik, aku mendapatkan tanganmu, kata Mateo kemudian menarik perlahan tubuh Erwin. Sepertinya kita akan menemukan mereka dengan mudah. Hahaha. Kata Tuan Brody Ruff, melihat beberapa pohon yang cacat akibat pukulan sesuatu. Dengan wajah yang penuh amarah, ayo, kita cepat kejar mereka, berkata Brody Ruff. Bekas pukulan di beberapa pohon di hutan terlarang adalah bekas pukulan Master Mateo yang masih senang karena mendapat senjata baru. Keras, ayunan, awas, jebakan, teriak salah satu prajurit yang mencoba menghindari jebakan semacam pohon runcing. Hup, lompat, sekarang Tuan Brody Ruff. Dengan cepat melompat ke udara dan dengan tombaknya segera menutup serangan. Bom, ledakan. Kayu runcing meledak sebelum para prajurit. Terima kasih Tuan Brody, kata beberapa prajurit. Sepertinya, di hutan ini telah terdapat beberapa jebakan. Kalian tetap waspada. Aku akan berjalan terlebih dahulu dan kalian ikut aku, kata Tuan Brody Ruff. Benar saja. Beberapa saat berjalan, sebuah tali mengikat pada kaki salah satu prajurit. Hup, terangkat. Tolong aku, Tuan. Hup, putus. Seketika itu Tuan Brody Ruff mengetarkan tombaknya dan memutuskan tali di kaki prajurit. Mungkin tujuan mereka hanya untuk mengulur waktu cepat penggalian dan keterbatasan mereka tidak mungkin untuk membuat banyak jebakan. Setelah berkata dan mengikuti jejak di pohon, mereka kemudian sampai pada titik di mana jejak pohon sudah tidak ada. Kau, coba cek di sekitar tempat ini. Dan yang Lian cek sebelah sini. Aku akan memastikan jalan depan besar. Brody Ruff kemudian berjalan ke arah jalan dengan banyak semak belukar. Dip, masuk, Sial, hei kalian. Karena Tuan Brody Ruff terus-menerus bergerak, maka dengan tubuhnya ditelan oleh lumpur hisap di hutan. Dengan sepenuh tenaga mencoba untuk keluar, namun usahanya gagal. Para prajurit kemudian kembali dan menemukan bahwa Tuan Brody Ruff telah pergi. Maka semua prajurit memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa Tuan Brody Ruff. Mereka kemudian setuju untuk berjalan ke arah jalan yang penuh buah-buahan. Karena pikiran para prajurit kemungkinan mereka akan melewati jalan yang penuh ditumbuhi buah-buahan segar. Mungkin Tuan telah pergi duluan. Kita susul saja. Kemungkinan mereka lewat jalan ini. Lihat saja banyak buah-buahan segar di sana, berjalan salah satu prajurit. Dan kemudian mereka tanpa mengetahui Tuan Brody Ruff telah ditelan oleh lumpur hisap. Saat keadaan ini Tuan Brody Ruff sudah tak berdaya dan pasrah menerima kematiannya. Brer, kepakan. Suara kepakan jatuh dan hingga di pohon di samping tubuh Tuan Brody Ruff terhisap, seekor burung hitam datang. Blap, secepatnya, seketika asap putih muncul dari burung hitam. Bang, dari asap putih muncul sosok perempuan cantik, dan matanya bersinar merah. Omong kosong, menyilangkan jari dan berubah menjadi cahaya putih. Kemudian cahaya itu masuk ke dalam lumpur hisap, di mana tubuh Tuan Brody Ruff telah sepenuhnya masuk dan tak sadarkan diri. Bom bom bom, buang. Sekarang daerah lumpur hisap seolah memuntahkan semua lumpur yang keluar. Dan beberapa asap tebal muncul dari dalam lumpur. Swos-swos, keluar. Dua sosok tubuh keluar dari kedalaman lumpur hisap. Hup, melompat. Sekarang sosok perempuan itu membawa tubuh Tuan Brody Ruff dan menidurkannya. Sap, menyilangkan tangan, dan kemudian menjulurkan lidahnya. Kleng, bersinar. Sebuah batu biru bersinar dari lidah di mulutnya. Dan kemudian, sosok tersebut mengambil batu biru menyala dan dengan tangannya memasukkan batu mustika biru menyala ke dalam mulut Tuan Brody Ruff. Uhuk terbatuk. Sekarang Tuan Brody Ruff tersadar dari kematiannya. Melihat mata sebelah samar-samar.
Melihat sosok perempuan ada di depannya. Perempuan itu memakai baju biru. Siapa kau? Tuan Brody Ruff yang telah sadar. Kemudian melihat mata perempuan itu bercahaya merah menyala. Dan mengingat sebelum tubuhnya tenggelam dia mendengar sebuah suara kepakan sayap. Apakah kau burung yang semalam mengintai kami? Setelah sadar kemudian Tuan Brody terduduk. Dengarlah. Aku menyelamatkan nyawamu bukan karena ingin menolongmu. Dan aku memberikanmu mustika biruku kamu karena ada hal yang ingin kamu lakukan untukku, kata perempuan itu tanpa menjawab pertanyaannya Tuan Brody Ruff. Dengar, aku tak perlu belas kasihmu. Dan, ucap Brody Ruff kemudian sosok jemari tangan perempuan itu menghentikan katanya dengan menyentuh bibi Tuan Brody Ruff. Dengarkan aku. Aku ingin kita sepakat. Dan jika menginginkan kematian itu mudah di tempat tertentu. Di dalam tubuhmu sekarang ada sebuah mustika biru milikku. Dan jika aku mengambilnya, maka nyawamu akan menghilang selamanya, berkata perempuan itu menjelaskan. Kemudian sambil terus memperhatikan sosok perempuan itu, Tuan Brody Ruff berkata, sepertinya, aku pernah melihatmu. Sial saat ini Geralt masih santai dengan beberapa buah bola emas. Sambil memainkan bola emas di jarinya, melemparkan satu. Pergi, secepatnya, satu buah bola emas berubah menjadi satu prajurit emas. Tingginya sekitar 2x tubuhnya. Pergi, secepatnya, melemparkan kembali satu buah bola emas. Sosok prajurit telah muncul di hadapan Geralt. Tingginya sama seperti tubuh Geralt saat ini. Huff, menghela nafas, ragu untuk melempar bola emas terakhirnya. Geralt tetap ingin bisa dengan mudah memakai bola emas sebagai teknik bertarung dalam menghadapi lawannya. Pergi, secepatnya, sosok bola emas ketiga hanya memiliki tinggi setengah dari tubuh Geralt. Prok, kemajuan besar kata Master Arteris. Bagaimana kalau kita menguji kembali ke ruang dimensi? Baik, Master, mungkin aku bisa menggunakan teknik ini untuk lebih berkembang, kata Geralt bangkit dari duduknya. Perjalanan ke pintu portal masih jauh, tapi kita masih bisa selamat dari kejaran prajurit istana, kata Erwin yang kini telah lepas dari lumpur hisap. Nona muda, saya ingin Anda jujur pada kami semua. Sebenarnya Anda belum pernah datang ke tempat portal itu bukan? Bertanya Eren, dan Anda pasti tahu tempat itu dari seseorang yang semua prajurit lembah pelangi mencarinya. Ledakan air, mempercepatkan. Nona Kimberly terkejut saat Master Eren mengajukan pertanyaan itu. Wajah Nona Kimberly saat ini seperti sebuah balok es yang tak pernah bisa mencair. Diam tanpa berkata-kata. Bom, beberapa batang pohon tiba-tiba meledak. Hap, terkejut. Semua orang saat ini terkejut. Mencari-cari siapa dan mengapa ada serangan tiba-tiba datang tiba-tiba. Apakah ada musuh atau apakah mereka berhasil mengejar kita? Kata Jen saat mencari pelaku siap di balik serangan dadak itu. Astaga, astaga. Sebuah batu sebesar kepalan tangan datang dan melesat ke arah Master Eren. Eren, awas. Teriak Nona Kimberly saat ini mulai membuka mulut. Mempercepatkan. Mendengar teriakan Nona Kimberly. Kemudian Eren melihat sebuah batu datang melesat ke sasaran. Hup, terbang. Sekarang Eren terbang menghindar. Batu kemudian menabrak tanah, menciptakan lubang besar dan kemudian terdengar suara dari balik batu. Masih ingat lubang batu itu? Haha, sekarang kamu tak akan bisa menghindar lagi. Bukan, kata seseorang di balik batu dan kemudian menampilkan dirinya. BRODYRAFF. Eren dan Aurora berkata bersamaan. Karena merekalah ujung kenyamanan dimulai. Ini masalahku bersamamu. Jadi jangan sampai kau membawa nama Aurora dan menyakitinya. Berkata Eren kemudian maju ke depan dan kemudian menghempaskan batu dengan kakinya dan kemudian menendangnya kembali ke tubuh Brody Ruff. Ini aku kembalikan bolamu. Astaga, astaga, melesat keras. Boom, ledakan. Sekarang batu besar yang Eren tendang bahkan belum sampai mengenai tubuh Brody Ruff. Seketika meledak di udara. Bom-bom, apa? Bagaimana bisa? Eren terkejut melihat hal itu. Apakah itu dasar mengejutkan yang dia miliki? Kemudian tubuh Eren bergetar dan mundur terpilih. Kiki. Tertawa. Suara seseorang perempuan mengejutkan mereka semua. Wajah mereka saling memandang dan melihat ke sekeliling dan hanya tampak Brody Ruff seorang. Lalu dari dalam hati suara tertawa perempuan itu. Kiki. Kalian hanyalah para tinju rendah. Dan tak akan mampu kalian menghadapi Tuan Brody Ruff. Kemudian sosok burung hitam datang dari atas pohon terjun ke bawah. Bom, secepatnya. Dari asap kemudian muncul sosok perempuan cantik dan anggun namun mempunyai mata merah menyala. Siapa kamu? Ucap Eren yang masih berdiri di depan Palin. Dan Aurora seketika itu maju dan memeluk rasa takut pada tubuh Eren. Siapa aku? Kalian tak perlu tahu siapa aku. Berkata sosok perempuan itu, aku hanya punya satu urusan dengan wanita berkimono itu. Sambil menunjukkan ke arah Nona Kimberly. Aku.
Kenapa aku? Bahkan aku tak mengenalmu. Ada dendam apa yang kau cariku? Sekarang Nona Kimberly mulai berbicara. Dia tak mengetahui sosok wanita itu. Apakah ada kesalahan pada dirinya sehingga sekarang seseorang mencarinya? Aku akan menuntut balas padamu. Jadi bersiaplah untuk mati. Sambil melompat ke atas. Kemudian sosok perempuan itu menggunakan cincin besar seperti roda yang mempunyai gigi dan pisau tajam. Tamatlah riwayatmu dasar pembunuh. Cincin pisau gagak. Serangan sekarang telah dilancarkan. Seperti surat undangan kematian yang mengarah ke tubuh Nona Kimberly. Astaga, mendengung, keras. Roda seperti cincin emas. Mengambang di udara. Berputar dan memercikan api. Roda cincin emas. Telah dilepaskan oleh sosok wanita yang tiba-tiba muncul dan berkata. Aku akan membalas dendam. Memutar jari dan tangan sambil mengucapkan mantra. Roda cincin emas seperti ada dalam kendalinya. Ring api suci. Sas. Mendesing. Terima kematianmu. Berkata dengan keras sosok wanita tersebut. Kemudian memusatkan kinya dan mengarahkan cincin emasnya ke arah Nona Kimberly. Nona Kim. Awas cincin emas itu seperti mengarah kemu, kata Eren. Bom. Mempercepatkan. Kemudian Nona Kimberly yang melihat dirinya adalah target. Segera melompat menghindari arah serangan cincin emas. Apakah aku yang dia incar? Mempercepatkan. Mempercepatkan. Walaupun sekarang Nona Kimberly mencoba menghindar tetapi sepertinya roda cincin itu tak mau melepaskan pandangannya. Saas. Robekan. Tanpa disadari Nona Kimberly. Ketika arah memandang pada sosok wanita itu. Cincin emas seketika mengubah arahnya. Astaga. Belum sempat menghindar. Cincin emas menggores bagian lengan Nona Kimberly. Darah segar mengalir deras dari lengan. Kikiki. Terimalah ajalmu dasar pelakor. Berkata sosok wanita itu. Astaga. Dari atas sebuah cincin emas. Seperti membentuk bayangan. Suaranya mendesing lebih kuat. Dan putarannya lebih tajam. Mengarah ke Nona Kimberly. Saat ini wajah Nona Kimberly menjadi pucat. Tubuhnya tak bergerak. Dan wajahnya terlihat ke arah atas. AAARRRGGHH. Berteriak dan mencoba melindungi diri dengan kedua tangannya. DOOOORRR. Temabakan. Sebuah suara tembakan menggema di hutan terlarang. Suaranya lebih keras dari angin yang tertiup. Pohon-pohon seakan berhenti untuk menari. Waktu seakan berhenti. Daun yang jatuh mengambang di udara. Dan semua berjalan kembali. Arregegehah. Ledakan. Uhuk terbatuk darah. Sosok wanita itu kemudian tersadar. Memegang dadanya dengan telapak tangannya. Melihat darahnya keluar dari jantungnya. Digali. Darah. Sejak kapan sosok wanita itu kemudian melihat ke arah seseorang yang sedang memegang sebuah senjata. Seperti menamparkan target. Berhasil. Kata Jen lirih. Jen saat melihat Nona Kimberly sudah tak mampu bergerak. Dia dengan cepat mengambil senjata laras panjang yang dia ambil di gudang senjata istana. Sebuah AWM mengenai targetnya. Dan pada detik yang bersamaan, cincin emas kemudian jatuh mengarah ke tubuh Nona Kimberly. Masih berputar cepat dan hanya menyisakan satu jarak jari telunjuk, siap mengenai wajah Nona Kimberly. Kreng, cahaya, masih dalam keadaan terkejut. Sebuah cahaya bersinar dari gelang emas di tangan Nona Kimberly. Sinarnya menyilaukan. Kemudian sinar tersebut terbang menghalau cincin emas. Bang, tangkisan. Sosok bercahaya muncul dari gelang emas Nona Kimberly. Dan sosok cahaya itu telah menyelamatkan Nona Kimberly dari kematiannya. Meleparakan cincin emas ke arah pohon. Prang, tertancap. Cincin emas kemudian tertancap di batang pohon dan berhenti berputar. Kemudian sosok cahaya itu terbang ke arah sosok wanita itu. Membaurkan cahayanya ke dalam tubuh wanita itu. Fly, terbang ke langit. Bam, semua cahaya tiba-tiba terpecah dan menjadi sosok pria dengan sayap Raja Wali. Hei, bangunkan Sylvia, berkata pemuda, misalkan apakah kamu rinduku? Membuka mata, ledakan. Kau masih hidup, berkata sosok wanita yang bernama Sylvia dengan wajah memerah seperti telah menemukan kekasihnya yang telah lama hilang. Kenapa, kamu menghiatiku? Berkata lirih Sylvia dengan tangan lemas memegang wajah Blaze. Aku tak menghiatimu, berkata ledakan sambil merangkul tubuh Sylvia, dan tak ada niat untuk pergi darimu. Lalu, kenapa kamu berasteris aman dengannya sambil menunjuk ke arah Nona Kimberly? Kamu telah berubah dariku. Saat itu aku sebenarnya dalam pengaruh kutukan dan itu terjadi saat seseorang iblis besar ingin menyakiti Nona Kim dan aku berhasil mengusirnya, mencoba meyakinkan kekasihnya Blaze yang memang sering datang ke hutan terlarang hanya untuk bertemu Sylvia yang menjaga tempat portal batu berada. Dan karena Sylvia juga adalah penghuni langit yang sedang menjalani hukuman 1000 tahun untuk menjaga portal batu. Dan memadu kasih bersama Blaze yang juga seorang anak dari ayah yang dikutuk. Dan saat itu Nona Kim, karena pengaruh pil tubuh abadi yang ternyata mempunyai efek untuk melepaskan kutukan.
Dan dia telah menyelamatkanku dan mengembalikan ayahku dari kesengsaannya dan kembali ke langit. Dan saat akun ini telah meminta pada langit untuk membersihkanmu dari hukuman langit. Dan kita akan terlepas dari semua kehidupan langit. Maukah kamu menjadi manusia bersama denganku dan memulai kehidupan dari awal lagi? Mengangguk, dan peluru di jantung Sylvia saat itu keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Engkol, semua wajah terpanas. Kemudian, saat janji telah diucapkan, mereka berdua terbang ke langit dan berkata, Nona Kim, terima kasih telah membebaskanku dari kutukan. Dan maafkan aku yang telah salah dan mungkin ini juga telah ditakdirkan langit saya. Dan untuk kerjaan Raja Wali akan aku serahkan semua kepadamu. Tuan Raff atau Brody Raff dan semua yang kau tuduhkan pada mereka itu semua salah. Aku akan kembali ke langit untuk terlahir kembali. Nona Kim mungkin suatu saat kita akan menemui jadilah sendiri. Kemudian sosok mereka berdua terbang ke atas langit dan menghilang. Ledakan, berkata dalam hati Nona Kimberly baik. Aku mengerti dan saat ini perasaan yang timbul telah terjawab. Dan hati Nona Kimberly lebih terbuka dan apa yang selama ini terjadi semata-mata adalah takdir langit. Duk, jatuh. Sebuah benda terjatuh di depan Tuan Brody Raff. Giok kerjaan. Apakah Pangeran Blast Water menyerahkan tahtan kerjaannya? Saya mengalungkan giok kerajaan kemudian berkata karena saya telah mengetahui kejadian sebenarnya. Saya meminta maaf telah menuduh kalian. Dan memang benar adanya Tuan Blastwater adalah penghuni langit. Jadi saya akan menarik mundur semua pasukan dan saya akan pamit mundur sekarang. Mau kemana anak muda? Ingin pergi? Haha, sebuah suara kembali muncul. Sosoknya bahkan tak terlihat. Siapa? Tunjukkan wujudmu. Berkata Brody Raff kemudian mengambil tombaknya. Dan semua orang dengan cepat mengambil senjata masing-masing. Apa ini adalah wajah asli penghuni hutan terlarang? Guma Nona Kimberly, tapi di mana dia? Masih banyak kejutan besar yang akan menanti mereka. Apakah mereka akan bisa kembali ke dunia asal mereka? Di gua ilusi, kakak. Misalnya ada iblis jiwa mendekat. Kata Black, mencium bau iblis besar mendekati mereka. Tap, langkah kaki. Hahaha. Itu dia iblis tua. Berkata Guntur mengenali suara iblis tersebut. Apakah dia akan mengajak kita lagi? Lalu tugas kita untuk menjaga Nona Kimberly. Berkata Black saat ini berdiri dan waspada. Haha. Akhirnya kita bertemu kembali, berkata dengan terkekeh. Sambil berjalan ke depan mereka berdua. Bagaimana? Masih mau menerima tawaranku, berkata Master Gian Demon menampakkan wujud barunya. Ternyata, kau bukan lagi iblis tua. Saat ini Guntur berkata sambil memegang tongkatnya. Haha, apakah kalian mau menjadi kaki dicatat? Dan segera menghancurkan dan menemukan sosok sang raja asli, kata Master Gian Demon. Hei, apakah dasar pemikiranmu saat ini mampu melawan kami? Sang legendaris sejati. Kemudian hitam berdiri dan kaku. Scratch. Galeri. Sebuah lengkungan sekarang terbentuk dari tebasan pedang hitam. Bang. Ledakan. Dengan tangan kosong, Master Gian Demon menangkas serangan dari Black. Apa? Terkejut wah. Sepertinya iblis ini tak bermain kakak utama. Apakah semenjak di sini dia malah berlatih-berlatih? Saya merasakan adanya perbedaan dari dalam tubuhnya. Kamu benar. Hitam lalu Guntur mengetarkan tongkatnya, cobalah ini. Lalu meleparkan tongkatnya, Guntur mengarah ke wajah Master Gian Demon. Swoosh. Mendesing. Tongkat mendesing dan meluncur dengan cepat. Tas. Berhenti. Dari mata Master Gian Demon terpancar aura yang kuat. Dan dengan terhentinya tongkat lesatan dari Master Legendaris. Apa? Berkata Guntur, hei. Iblis besar seperti tingkatnya pemanasanmu meningkat pesat. Apakah kamu telah menyerap banyak iblis di gua ini? Tas. Memukul. Kemudian Master Gian Demon dengan telapak tangan memukul kembali tongkat dan mengarahkannya ke wajah Thunder. Sklas. Menangkap. Saat tongkatnya dibalikan oleh Master Gian Demon, dengan cepat sang miokardium menangkap tongkatnya. Sungguh di luar dugaan. Ternyata dasar komputer iblis memang sangat kuat, kata Thunder. Adik, bagaimana kalau kita juga meningkatkan basis magnetik kita? Setuju. Ini akan menjadi sebuah latihan besar, berkata Black kemudian melompat ke arah Master Gian Demon. Hup, lompatan. Pedang bintang 5 sudut. Sambil mengarahkan pedang hitamnya lalu membaca mantra perusak tubuh. Bang bang bang. Meledak. Asap muncul dari tubuh Master Gian Demon. Sebuah pedang menancap di tubuh Ni. Haha. Ternyata mudah. Dan dia hanya berkelakar, kata Black sambil terus menekan pedangnya. Haha. Apa hanya segini kemampuan sang dua legendaris? Haha, saat Master Gian Demon ini. Pedang melayang yang menusuk tubuhnya tanpa matikan tetes darah. Hap, patah. Pedang hitam seketika patah. Hanya dengan dua jari Master Gian Demon melihat tubuh tampak cahaya bekas tusukan merapat dan tak membekas. Gluk,
Bagaimana bisa menelan ludah hitam tak sadar jika telapak tangan akan menamparkan wajahnya. Plus, tamparan, swos. Kemudian tubuh berwarna hitam. Seketika terlempar dan terbang menabrak dinding gua. Terbelalak. Mata Thunder. Sekarang terbelalak melihat adik seperguruannya menerima cinta dari Master Gian Demon. Hitam, ucap Guntur khawatir. Sepertinya ada yang salah dengan tubuh iblis tua ini. Aura dua iblis yang menyatu terasa sangat kental. Apakah dia telah masuk ke dalam karma iblis yang lebih tinggi? Hei, sekarang kalian boleh memanggilku dengan sebutan Tuan penuh kasih sayang. Hahaha. Sambil terkekeh dan mencoba menggetarkan para master legendaris. Batuk darah. Kamu benar. Kakak berkata hitam menahan sakit di wajahnya. Sial, dia menamparku dengan satu kali pencerahan. Tubuhku langsung terpental. Aura iblis besar. Bagaimana? Mau ikut bergabung atau mati? Kata Master Gian Demon yang penuh cinta. Stert. Kata Master Guntur, kau kira kami siapa? Melompat. Sekarang Master Guntur melompat ke arah Master Gian Demon yang penuh cinta. Dan mencoba memukulnya dengan tongkat budanya. Tongkat roh pemurni. CRASSS. Tabrakan. Seketika setelah tongkat diayunkan, Master Thunder melihat sosok wanita ular yang keluar dari tubuh Master Gian Demon. Apa? Melompat ke belakang. Sepertinya aku mengenal aura ini, mengundang Master Guntur. Hei, kau iblis tua penuh kasih sayang. Seperti yang kukira, ternyata kamu telah menyerap ki iblis sang iblis ular. Benar. Apa maksudnya? Aku hanya mencoba untuk menjadi terobsesi dengan iblis yang penuh cinta. Hahaha. Sambil terkekeh dengan nada mengejek. Cie, dasar iblis tua. Berkata Master Black saat ini mengambil sebuah kalung dari dalam lehernya. Gosok, mantra, kemudian hitam. Sambil mengucap mantra dan melemparkan kalung biksunya, terima ini iblis tua. Pemurni roh iblis. SWOSS. Kalung yang dilempar kemudian membentuk sebuah lingkaran. Dan membesar. Mengarahkan ke tubuh Master Gian Demon. Ikat. Kalung biksu hitam. Seketika mengikat tubuh Master Iblis raksasa apa. Sambil mencoba melepaskan kalung di tubuhnya. Namun semakin kalung ingin terlepas semakin erat ikatannya. Oh, apa yang harus kulakukan? Hahaha. Sambil tertawa keras, muncul sebuah ekor transparan. Dan keluar dari punggung Master Gian Demon. Bruaak. Putus. Sebuah kekuatan tak terlihat memutuskan ikatan kalung konservasi. Hahaha, sudah kubilang. Aku adalah master yang penuh cinta. Bahkan kekuatan Buddhamu tak mau menyakiti tubuhku. Hahaha, apa? Kedua terbelalak dan berkata bersamaan. Mendorong saya meningkat dan berada dalam level teratas. Kalian meskipun memiliki julukan kultivator legendaris, kalian hanya sekecil ulat yang diterima. Saat ini Master Great Demon mengucapkan beberapa mantra, inilah yang kusebut Master Dewa Iblis. Tubuh abadi dan iblis menyatu dalam daging. Hahaha. Setelah berkata dan membuat kedua master sedikit mundur, master yang sekarang menyebut dirinya Dewa Iblis berkata, jika kalian tidak selamat dari benda pusaka ini, sembah aku. Kemudian Master Iblis raksasa melemparkan benda berupa tambang besar dari pinggangnya. Sejauh besarnya pemetaan kalian, ki sejati kalian akan diserap. Hahaha. Wos. Lemparan. Memutar beberapa kali. Tambang yang dilemparkan Master Dewa Iblis kemudian membaca mantra menempel. Bas. Tangkap. Sekarang tambang telah menangkap kedua master penjaga Uk. Benar-benar ikatannya kencang, berkata Black. Saat ini tubuhnya terasa mati rasa karena ikatannya terlalu keras. Bahkan mungkin sekarang jika keduanya tidak bisa lepas dari ikatan tambang, seluruh tubuh mereka akan retak. Krak, retakan. Master Dewa Iblis masih membaca mantra panjangnya. Kemudian aku akan memberikan kalian kesempatan dan jika kalian mau tunduk, akan aku lepaskan ikatan itu. Kami tidak akan tunduk pada iblis sepertimu. Dan jika memang harus, kami akan memilihnya sendiri, kata Guntur yang sudah pasrah menerima kematian. Adik, lebih baik mati atau menjadi pengikut iblis. Baik kakak, aku mengerti. Hitam sekarang mengerti dan seketika itu juga. Haha, pasrah lebih baik dan tanpa pilihan, berkata Master Dewa Iblis disusul dengan menjentikan jari. Makan, telan. Kemudian tambang Dewa Iblis dengan cepat menyerupai mulut ular besar. Hanya setengah badan keluar dari ujung tambang. Gluk. Memakan. Kepala ular besar kemudian memakan kepala dan tubuh atas para master penjaga. Tak tampak mengalir, hanya menelan. Semua master penjaga hanya diam. Tanpa melakukan apapun, pasrah. Hahaha. Habiskan. Sambil tertawa kemudian Tuan Dewa Iblis membacakan mantra. Dan seluruh tubuh telah ditelan oleh ular besar. Sosok jelmaan ular dari sebuah tambang kemudian keluarkan secepatnya. Wah. Bagaimana? Kata Tuan Dewa Iblis. Hihi. Mereka telah kutelan.
hingga menunggu proses ki sejati mereka akan masuk dalam tubuhku, berkata sosok iblis wanita ular. Sekarang aku akan kembali ke tubuhmu. Blem, masuk. Setelah menjadi asap putih kemudian roh iblis wanita ular kembali masuk ke dalam tubuh Master Dewa Iblis. Seketika setelah memakan dua master penjaga aura ki di tubuh Master Dewa Iblis bersinar. Dip, mengedip. Hahaha, aku butuh lebih banyak ki para master. Di wajah Master Dewa Iblis sekarang seperti tumbuh tanduk naga. Belum sempurna dan melengkungnya tajam. Suara dari hutan terlarang tiba-tiba menggema dan mengejutkan semua orang. Beberapa pohon seperti bergetar. Tanah seperti berguncang. Apa yang terjadi? Beberapa master berkata terkejut. Tubuh mereka terguncang. Dari langit, aduh. Menukik beberapa tubuh manusia. Serangga, jatuh. Serangga, jatuh. Serangga, jatuh. Beberapa tubuh jatuh ke tanah. Tubuh siapa itu? Berkata Eren terkejut karena sebuah tubuh tanpa kepala terjatuh dalam keadaan utuh. Huk, mual. Melihat darah keluar dari leher manusia, Master Eren berkata, bukannya ini tubuh para prajurit istana. Mendengar hal yang dikatakan Master Eren secara tiba-tiba semua master tercengang. Aurora yang menempel di tubuh Master Eren dan melihat langsung beberapa tubuh tanpa kepala seketika wajahnya pucat erek. Teriak Aurora histeris. Saat ini semua orang yang melihat tubuh tanpa kepala. Wajahnya sekarang seperti daun kering. Menahan mual. Beberapa tubuh meneteskan banyak darah dan beberapa tubuh robek di bagian perut dan pundak mereka. Bahkan ada tubuh yang mengelurakan otak di kepala mereka. Semua terkejut. Tuan Brody Ruff kemudian mendekati salah satu tubuh, memeriksa apakah ini ulah monster hutan terlarang. Lalu di mana dia? Sambil mengusap darah di tangannya. Semua berkumpul. Jangan ada yang terpisah, kata Master Erwin memeberi komando. Kemudian semua master berkumpul satu demi satu menuju ke Master Erwin. Slap, cengkraman, argegehah. Teriakan Nona Kimberly mengejutkan semua master. Tolong aku. Tampar, terangkat. Sekarang semua master melihat tubuh Nona Kimberly seperti dicengkram oleh sesuatu lengan berwarna ungu kehitaman. Mencengkram dan mengangkatnya ke atas. Lengan ini seperti lengan gurita tanpa pori-pori dan hanya terlihat seperti air. Di lengan seperti mengeluarkan aura asap hitam. Ah, Nona Kimberly mencoba melepaskan cengkraman. Semua tolong aku, tubuhku sesak. Swos. Teknik tombak 5 sudut. Tanpa berlama-lama kemudian tubuh Brody Ruff terbang ke atas dan membungkus tombaknya ke arah lengan yang muncul dari tanah. Kelas atas. Kelas S. Sklash. Membelah. Tanpa hasil. Beberapa kali Brody Ruff mencoba untuk memutus lengan hitam Nona. Tetap sadar. Akun akan mencoba memutuskan lengan ini. Berkata Brody Ruff kemudian membaca mantra. Tombak surga 5 bintang. JESSS. Terputus. Saat ini. Lengan hitam. Terputus dan menjatuhkan tubuh Nona Kimberly. Ark. Teriak Nona Kimberly. Jet. Melesat. Dengan cepat setelah memotong lengan dan melihat Nona Kimberly terjatuh. Brody Ruff melompat dan menangkap tubuh Nona Kimberly. Hup, jatuh. Nona muda. Sambil mengguncangkan tubuh Nona Kimberly. Brody Ruff berusaha untuk menyadarkan Nona Kimberly. Nona, bangunlah. Tersadar. Kau, apa yang kamu lakukan terhadap tubuhku? Teriak Nona Kimberly melihat Brody Ruff memegang tubuhnya. Plak, tamparan. Ah. Teriak Brody Ruff, menahan pencetakan keras. Selamat hidup gadis Brody Ruff. Tak ada yang berani menampilkan wajahnya bahkan sekalipun. Karena wibawa Brody Ruff sangat dijunjung tinggi olehnya. Semua mata orang yang melihat dibuat tercengang bahkan tanpa sadar Jen berkata hahaha. Nona Kimberly telah kembali. Semua kemudian menoleh ke arah Jen dan berkata dengan isyarat untuk segera diam. Ups, Master Jen kemudian menjawab, apa salahku dasar wanita, ucap Brody Ruff sambil melepaskan tangannya di tubuh Nona Kimberly. Bak, terjatuh, tubuh Nona Kimberly. Saat ini terjatuh di tanah. Apa yang kau lakukan bodoh? Beraninya kau menjatuhkan tubuhku kemudian sambil mencoba berdiri. Tangan Nona Kimberly langsung mencoba menamparkan wajah Brody Ruff kembali. Slap, pegang, lepaskan tanganmu, dasar bastard, kata Nona Kimberly sambil menahan sakit di lengannya cepat lepaskan. Petik 1. Bam, Nona, sadarkah kamu? Aku telah menyelamatkan hidupmu dari lengan hitam itu. Kata Brody Ruff menahan amarah yang meluap-luap sekarang singkirkan dirimu dari hadapanku. Kemudian Nona Kimberly teringat sesaat dan baru menyadari apa yang terjadi. Maafkan aku. Menarik kembali tangan dan menundukkan wajah karena salah. Kemudian Nona Kimberly berjalan menuju Master Erwin dan yang lainnya. Dasar wanita, sambil menyajikan mukanya. Ada yang salah dari otaknya. Guman Brody Ruff saat ini dan kemudian memasang kuda-kuda dan menyelimuti tombaknya. Hei, monster TUNJUKAN dirimu.
Keluarlah dan hadapi aku. Teriak Brody Ruff. Saat ini matanya terus mengawasi daerah sekitar. Hahaha, kalian hanya manusia-manusia lemah. Lebih baik kalian menyerah dan serahkan kedua gadis itu aku. Hahaha, sebuah suara entah dari mana datang dan terdengar di telinga semua orang. Apakah ini monster hutan ini? Tanya Jen yang saat ini memegang senapannya dan mencoba mencari tubuh pemilik suara keras itu. Dari tanah, sosok lengan kemudian menjalar. Kotoran, kotoran, kotoran. Semua orang tak merasakan bahaya di dalam tanah. Bang, menangkap. Dua sosok lengan kemudian menangkap kaki Aurora dan Nona Kimberly kembali. Semua master tiba-tiba terkejut dan melompat ke belakang dan melihat. Kaki Aurora dan Nona Kimberly terangkat ke atas dan kemudian dibawa menjauh dari mereka. Apa yang terjadi? Nona Kim. Aurora, teriak Eren panik. Lihat, kata Jen menunjuk ke suatu tempat. Dor dor dor. Saat ini semua membuat kejutan kembali. Dengan menangkapnya Nona Kimberly dan Aurora. Hahaha. Gadis-gadis ini milikku sekarang. Suara yang kemudian keluar dari tanah di hadapan para master dan Brody Ruff. Monster apa itu? Aurora, teriak Eren dan dengan cepat berlari ke arah makhluk hitam itu. Eren, tunggu, teriak Master Erwin mencoba mencegah Eren bertindak gegabah lagi. Sosok Eren memang gegabah dan terlihat ketika bertarung dengan makhluk batu berlian grok. Terhenti. Kemudian karena mendengar Erwin berteriak, kaki Eren segera menghentikan langkahnya. Cih, aku ceroboh lagi. Aurora, Nona Kim. Melihat tubuh Aurora dan Nona Kimberly saat ini, Eren berkata apa yang harus kita lakukan sekarang. Ah, Tuan Eren tolong aku, teriak Aurora. Merasa takut karena tubuhnya saat ini seperti ada lengan kecil yang memegang dada dan seluruh tubuhnya argegeh. Apa yang kau lakukan monster? Bas TD. Dor, lari. Dalam sekejap mata. Saat ini Brody Ruff lari dengan cepat menuju tubuh monster hutan terlarang dasar kau raja busuk. Matilah kau. Membatalkan. Kepala monster terkejut dan terkejut melihat seseorang datang ke arah tubuhnya. Dapatkan. Kemudian tubuh Brody Ruff melesat dan terbang ke atas. Tembus tombak membentuk cahaya dengan wujud dan bersinar seperti bintang. Swos. Putaran. Tombak memutar. Membentuk sudut seperti bintang. Rasakan ini Raja Sialan. Cahaya bintang 5 warna. Wah. Dari arah putaran tombak Brody Ruff. Dengan cepat keluar 5 cahaya membentuk lengkungan. Cahaya itu kemudian menuju ke tubuh monster hutan terlarang. BRAAASSSHH. Terbelah. Saat ini tanpa bisa melakukan apapun. Tubuh monster hutan terlarang terbelah menjadi 2 bagian. Apa? Suara lirih monster hutan. Memberkati. Cekungan cahaya kemudian kembali memutus 2 lengan hitam monster hutan. Bang. Arg. Teriak. Aurora dan Nona Kimberly berteriak bersamaan. Skreop. Mustahil. Semua mata terkejut melihat tubuh monster yang terbelah dengan cepat kembali seketika tanpa terluka sedikit pun. Mustahil. Teriak Brody Ruff. Tuan muda Brody Ruff. Siapa sebenarnya monster hutan terlarang ini? Apa yang kau tahu? Teriak Eren yang sekarang memperhatikan raut wajah Brody Ruff. Dia adalah jelmaan sang Raja Lembah Pelangi. Raja Freezrix. Raja yang selalu mengambil gadis-gadis desa untuk kesenangannya dan membunuh orang yang menentangnya. Dia raja pertama di Lembah Pelangi. Kata Brody Ruff menjelaskan. Apa? Bukankah raja itu telah mati oleh ayah Blazewater? Raja Two Water. Kata Erwin yang pernah mendengar kisah raja dari beberapa pelayan istana. Benar. Memang untuk semua orang raja ini telah mati. Tapi mengingat yang melihat dengan mataku sendiri saat usiaku masih 8 tahun. Aku melihat Two Water membawa mayat Raja Freeze ke dalam hutan dan membiarkan hidup di hutan ini, kata Brody Ruff menjelaskan. Kemudian sekarang aku baru tersadar. Ternyata dia selama hidupnya telah berevolusi menjadi sosok makhluk hutan terlarang. Dan sifatnya ini yang membuatku tersadar. Dan hilangnya beberapa gadis dari desa beberapa minggu lalu. Kemungkinan itu adalah ulahnya, kata Brody Ruff. Sial. Ternyata aku juga baru menyadarinya. Bang, bergerak. Sosok makhluk hitam itu kemudian bergerak dan mengarahkan ayunan lengan ke Brody Ruff. Aduh. Ledakan. Tanpa disadari Brody Ruff, tubuhnya terkena serangan dadakan dari lengan hitam makhluk hutan terlarang. Tersedak. Memegang dadanya yang sakit karena terjatuh dan menabrak batang pohon. Brody Ruff berkata, sialan. Tenggelam. Raja terkutuk. Batuk darah. Skrat. Mengusap. Kemudian berdiri dan mengusap mulut yang berdarah. Tangan Brody Ruff mencoba untuk melemparkan tombaknya. Sial. Rasakan ini jahanam. Teknik tombak menusuk mangsa. Ark. Mengaung pertarungan tenaga. Berteriak kencang dan memusatkan ki ke tombak. Swos. Melesat. Boom. Berhasil. Tombak Brody Ruff berhasil mengenai tubuh makhluk hutan terlarang.
Jelep, masuk. Apa? Semua master tercengang. Brody Ruff tercengang. Dan dua gadis yang berada dalam genggaman itu pun tercengang. Saya pun tercengang. Apa? Apa? Yang terjadi? Tombakku dihisapnya. Teriak lirih Brody Ruff. Hahaha. Fiu. Sungkan. Kemudian monster hutan terlarang mengeluarkan cairan ke tubuh Brody Ruff dan beberapa master dan merekatkan mereka ke batu dan pohon sekitar. Hahaha. Kalian tak akan bisa membunuhku. Akun adalah monster abadi. Hahaha. Beberapa tersentak master mencoba lepas dari ludah monster hutan. Sial, ini seperti lem jeli. Lengket, aku tak bisa lepas. Kata Jen berusaha melepaskan diri. Hahaha. Kalian hanya manusia dengan dasar pukulan rendah. Kalian tak akan bisa lepas dari teknik kerajinan SLIME. Hahaha. Teriakan monster menggema seluruh hutan. Ral. Ral. GERALD. Teriak Master Arteris kepada GERALD yang sedang berkonsentrasi memainkan bola emas. Ada apa tuan? Berkata GERALD. Lihat, kata Master Arteris kemudian melemparkan cermin penglihatannya. Kamu mau menonton live streaming lagi guru? Berkata GERALD yang sudah tahu bahwa cermin itu ada hal televisi milik masternya. Bukan, lihatlah. Ini adalah gambar yang terpasang di beberapa tempat di Gua Ilusiku dan beberapa CCTV yang kupasang di dekat Lembah Pelangi. Perhatian baik-baik ini, kata Master Arteris sambil menuju gambar seseorang yang ditangkap oleh monster hutan terlarang. Itu, kata GERALD matanya terbelalak. Nona Kimberly, apa dia sedang film utama? Plak, tamparan. Sebuah pukulan tangan Raja Arteris mengenai kepala GERALD bukan bodoh. Lihat, dia sedang dalam bahaya dan sosok monster itu bukan ada dalam pengaruhku. Siap pun dia. Mungkin manusia yang telah berkalung menjadi monster. Skreh. Berlari dan kemudian menggunakan teknik pelepasan. Master bukakan pintu menuju Lembah Pelangi. Ya ampun, sebuah lubang dalam lukisan pemandangan kemudian terbentuk. Master, aku akan menyelamatkan mereka. Aku pergi, kata GERALD kemudian berkonsentrasi. Zaman binatang. Dan dengan cepat terbang melesat melewati celah yang dibuat oleh Master Arteris. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.